Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Jana dengan NIM 08011282530071. Nah, di video ini aku akan membuat tugas algoritma pemrograman nomor 1, yaitu menentukan suatu tahun itu apakah tahun kabisat atau bukan. Langsung aja kita include ini Ustream. Terus masukkan Nah, aku tulisin dulu, include Ustream ini digunakan untuk input dan output, yaitu untuk C in dan C out gitu. Using namespace std. Nah, untuk using namespace untuk using namespace std ini digunakan agar kita tidak perlu menulis std lagi di setiap kali program dijalankan gitu. Terus int main. Sini. Nah, int main ini berfungsi untuk tempat program kita atau untuk tempat program yang mau kita jalankan gitu. Langsung aja di sini kita masukkan int tahun ya kan, kita tadi mencari tahun. Tahun itu kita masukkan integer tahun. Titik koma jangan lupa, terus after, lalu kita in tahun. Lalu, nah untuk mencari tahun kabisat itu ada 3 ketentuan atau ada 3 syarat. Nah, jika tahun itu habis dibagi 4, maka tahun itu adalah tahun kabisat. Jika tahun itu habis dibagi 400, maka tahun itu adalah tahun kabisat. Nah, namun jika tahun itu bisa habis dibagi 100, tapi tidak habis dibagi 4 ataupun 400, itu bukan tahun kabisat. Begitu. Lalu kita masukkan aja di sini if tahun persen 100 sama dengan sama dengan 0, maka cout bukan tahun kabisat. Lanjut, apa di bawah aja berarti? Apa di samping aja? Enter. Else if tahun not 400
Nah, jadi ini bacanya, jika tahun habis dibagi 100, modulus ini adalah persen ini habis pembagian gitu. Jika tahun itu 100, jika tahun itu habis dibagi 100, hasilnya 0 gitu kan, berarti habis dibagi. Maka hasil tampilkan bukan tahun kabisat. Karena kan di ketentuannya tadi, kalau dia cuma habis dibagi 100 tapi nggak habis dibagi 400 ataupun dibagi 4, maka itu bukan tahun kabisat. Nah, jika tidak, jika tahun habis dibagi 400, maka tampilkan tahun kabisat gitu. Lalu, else if tahun habis dibagi 4, out tahun kabisat gitu. Terus out bukan tahun kabisat. Nah, lalu else, misal nggak bisa semua, else out. Jika tidak, maka out. Error aja lah ya. Error. Nah, misal, Nah, di sini aku tambahin di sini, sebenarnya ini nggak perlu juga nggak apa-apa ya. Kayak misalnya kalau misal nggak terpenuhi semua jadi error aja lah gitu. Terus tanda ini, kita jangan lupa tutup kurung-kurung awalnya ya. Coba kok nggak bisa di retron ya? Coba masukin 1700. 1700 bukan tahun nggak bisa. Coba 2024. 2024 kan kabisat. Nah, jadi dia bener kan dia tahun kabisat gitu. Nah, kita lanjut ke Word-nya. Nah, di sini untuk algoritma deskripsinya, pertama-tama kita mulai, lalu kita deklarasikan variabel tahun bertipe integer. Jadi kita memesan tahun itu bertipe integer di program itu. Lalu kita masukkan nilai tahunnya. Ini memasukkan nilai tahunnya itu di output. Masukkan nilai tahunnya. Ketentuannya ini diisi oleh oleh user itu sendiri atau orang yang mau programnya. Nah, ini ketentuannya, jika tahun habis dibagi dengan 100, maka tampilkan bukan tahun kabisat. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau dia cuma habis dibagi 100, tapi nggak habis dibagi 400 ataupun 4, maka itu bukan tahun kabisat. Nah, lalu nomor 5, jika tahun habis dibagi 400, maka tampilkan tahun kabisat. Ini lupa tahunnya, mana tahunnya? Nah, terus jika tahun habis dibagi 4, maka tampilkan tahun kabisat juga. Nah, jika tidak, cek apakah tahun habis dibagi 4. Gitu. Jika tidak, maka tampilkan error. Begitu. Nah, lanjut untuk pseudocode-nya itu kita masukkan variabel tahun integer. Maksudnya kita memesan tahun
variabel tahun yang bertipe integer. Lalu begin atau mulai. Lalu red tahun ini adalah masukkan nilai tahun gitu, atau masukkan nilai tahun. Terus sama aja di sini, tapi di sini menggunakan bahasa pemrograman. If tahun mood ini sama dengan persen atau terus gitu ya. Sama dengan 100, sama dengan 0, sama dengan 0 ini 100 habis dibagi 0 gitu kan. Mood 100 habis dibagi 0, maka tampilkan bukan tahun kabisat. Nah, jika tahun mood habis dibagi tahun 400 habis, jika tahun habis dibagi 400, maka tampilkan tahun kabisat. Jika tahun habis dibagi 4, maka tampilkan tahun kabisat gitu. Terus and if, ini untuk menutup if ini ya. Terus selesai. Nah, untuk program C++-nya tadi kan aku udah jelasin, di sini aku mau ngejelasin fungsinya. Nah, fungsi input UStream kan tadi aku udah jelasin untuk input dan output. Output program itu C-in dan C-out-nya program itu. Terus untuk using manifest std itu agar nggak perlu lagi nuliskan std di setiap mau masukin program, kayak di sini nggak perlu lagi ditulisin std di in cout-nya. Lalu untuk di nt main ini adalah tempat untuk menulis program. Di sini jadi tempatnya itu di dalam int main gitu. Terus int tahun ini untuk mendeklarasikan variabel bersifat integer. Nah, untuk cin tahun ini untuk menerima input dari user untuk tahun gitu. Terus untuk if ini kan jika gitu. Untuk modulus ini agar dia menghasilkan sisa hasil pembagian dari 100. Apakah 100 habis dibagi apakah tahun itu habis dibagi 100 gitu. Tahun dibagi 100 sama dengan 0 gitu. Untuk seterusnya. Nah, terus untuk else ini sebagai penutupan aja. Nah, untuk flowchart-nya di sini oval untuk start atau mulai. Ini untuk start, oval ini digunakan untuk mulai program atau mengakhiri program gitu. Lalu ada boolean first ada jajar benjang n untuk input atau output. Nah, di sini untuk input. Nah, ada persegi untuk menentukan benar atau salah. Untuk proses modulus benar atau salah. Terus maka misal benar atau true atau benar, maka itu tahun bisa. Jika salah, maka cek lagi apakah ini tuh habis dibagi 400. Jika benar, maka itu adalah tahun kabisat. Maka terus lanjut cek lagi apakah n itu habis dibagi 4. Jika benar, maka ini ada version regular. Maka terus habis itu dicek lagi apakah n habis dibagi 4. Nah, jika benar, maka itu akan tampilkan apa bisa. Ini cout ya, kalau yang persegi ini cout, kalau yang ini proses lihat apakah benar atau salah. Terus
dicek lagi jika salah. Jika salah itu maka tampilkan di kantor kabisat, lalu selesai. Sekian video dari saya. Maaf jika banyak kesalahan atau kurang kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.